Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pembahasan kita adalah laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Dan yang kita bahas ini adalah Cikarang Listrindo Tbk atau POWR ya. Sebelum kita lanjut seperti biasa saya ingin menyampaikan bahwa pembahasan yang kita bahas ini adalah bahan pemikiran tambahan atau bahan edukasi, bukan untuk melakukan perintah aksi beli atau jual ya. Analisa kita ini adalah analisa fundamental, utamanya value investing, yang mendasarkan kepada data-data atau angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan tadi, yang disarikan dari berbagai analisa sekuritas, sehingga pada satu titik kita mengambil kesimpulan berupa kualitatif dari data-data tersebut. Baik, PT Cikarang Listrindo atau POWR ini beroperasi mulai tahun 1993 dan menjadi produsen listrik independen yang beroperasi paling lama di Indonesia. Jadi ini termasuk yang paling lama ya, dengan kapasitas 1,1144 megawatt. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara di 3 lokasi, yaitu Cikarang dan Bekasi. Perusahaan juga memulai proyek energi baru terbarukan dengan memasang panel surya dan menambah bahan bakar batu bara dengan biomasa. Jadi sudah berinovasi juga ya. Tidak lagi terpaku kepada bahan bakar yang berupa yang berbasis fosil seperti batu bara tadi ya. Perusahaan ini melayani PLN dan 5 kawasan industri lainnya ya. Baik, yaitu tentang data perusahaannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian resume laporan tadi ya. Sebelum kita masuk ke simpulan, Cikarang Listrindo atau POWR ini sudah mengumumkan tentang dividen mereka di tahun 2023 ya, yang dibagikan nanti ex-date-nya itu pada 17 Mei ya 2024 dan pembayarannya nanti 6 Juni 2024. Mereka sudah mengumumkan bahwa pembagian dividen mereka itu sebanyak Rp41,96 ya. Itu nanti sudah gabungan semua ya, antara interim dan finalnya 41,96. Sementara yang interimnya itu sudah dibagikan Rp29,47 ya. Berarti nanti finalnya masih ada lagi yang di bulan Mei nanti ya, 17 Mei nanti ex date-nya itu masih ada 12,49 ya. Itu laporan saya dulu, laporan tentang pembagian dividennya ya. Jadi bagi mereka yang mau membeli saham ini di saat-saat ini masih ada 12,49 rupiah ya, yang akan diterima nanti kalau membeli saat ini sampai ex date nanti 17 Mei ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan laporan keuangan. Dari data yang kita dapatkan, perusahaan ini
Yang pertama dulu ya, perusahaannya bertumbuh kembang. Ini maksudnya perusahaannya dihargai di bawah dari nilai bukunya, tetapi bertumbuh kembangnya di bawah nilai bukunya ini hanya 5% di bawah nilai bukunya ya. Sebenarnya mendekati nilai wajarnya ya. 5% di bawahnya mendekati nilai wajarnya, artinya tipis-tipis sajalah ya, dekat-dekat banget dengan nilai wajarnya. Kemudian dari segi valuasi ini termasuk sudah berada di atas ya, di atas dari nilai wajar, maksudnya di atas dari harga wajarnya. Maksimal kita membeli ini dulu, laporan kita adalah laporan triwulan 1 ya. Triwulan 1 ini setelah kita dapatkan IPS-nya, TTM-nya itu 60 ya. Kalau di kuartal 4 2023 itu dia 73,88. Berarti di triwulan 1 ini 2024 IPS-nya menurun, berarti dibandingkan di 2020, di triwulan 1 2023 dibandingkan yang sekarang berarti menurun. Karena itu kenapa hasilnya jadi 70, dari 73 menurun jadi 60 ya. Nah, itu dulu ya. Sehingga pada saat kita membuat analisa ini, DPR-nya itu 56,70 itu sesuai dengan data terbaru kita, bahwa dividen yang didapatkannya itu DPR-nya adalah 56,7. Sehingga untuk data terbaru kita di triwulan 1 2024 ini dividennya itu sekitar 34,2, bukan lagi 41,96, tapi 34,02 ya. Karena ini dinamis, IPS TTM-nya ini dinamis ya. Sehingga dari data ini pada saat triwulan 3 kalau kita dapatkan berarti dividen yield-nya diperkirakan untuk saat ini maka dia 5,04. Berarti untuk saat ini pas-pasan ya. Dividen yield-nya itu sebenarnya memenuhi kriteria 5 ya. 5 itu pas-pasan ya. Hampir saja di bawah. Ya. Jadi ini ada beberapa catatan sebenarnya di sini ya. Untuk book value-nya itu di bawah, kita ulang lagi, book value-nya di bawah dari nilai bukunya, tetapi hanya 5% di bawah. Kemudian valuasinya untuk saat ini 13% di atas dari nilai wajarnya, dan itu sudah termasuk kriteria mahal, artinya di atas wajar ya. Yang kita harapkan itu kan di bawah dari wajar ya, atau artinya murah ya. Apalagi ini sudah mahal, jadi tingkatannya mahal, wajar, murah. Nah, ini kan sudah termasuk mahal, berarti di atas. Kemudian DPR-nya tadi, DPR-nya oke 56,70, tapi dividennya kriteria kita di sini besar, tetapi pas-pasan. 5 pas-pasan ya. Nah, dari data ini ya, setelah kita dapatkan semuanya, dari segi ketahanan oke, semuanya ya. Kalau kita melihat dari segi semua ini, kriteria kita itu adalah divaluasi ya. Untuk perusahaan ya, selain bank ya dan consumer itu, maka tentu saja untuk perusahaan seperti ini saya mengambil kesimpulan adalah menunggu
menunggu valuasi membaik ya, menunggu valuasi membaik. Jadi kalau data ini di saat ini, maka hasilnya menunggu valuasi membaik. Kalau data ini kita dapatkan di saat dia di triwulan 1 ya, maka hasilnya dividennya 6,13%, itu lebih bagus ya. Dan valuasinya pun yang asalnya mahal jadi wajar ya. Ini kalau misalnya kita pada saat di triwulan 1 ya, dan dividennya sudah berubah, maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Namun saya tetap saja berpedoman bahwa kita menunggu valuasinya menjadi murah ya. Jadi dengan dua data yang kita perbandingkan ini ya, pada saat di IPS triwulan 1 ya, IPS triwulan 1 valuasinya pun masih wajar, itu pun hanya 8%. Saya sendiri tetap akan menunggu valuasinya menjadi lebih baik dulu, maksudnya valuasinya menjadi murah dulu. Apalagi di saat triwulan 1, maka valuasinya saat ini dalam kategori mahal. Tentu saja saya tetap beranggapan bahwa kita sebaiknya menunggu valuasinya membaik ya. Apalagi dengan data sekarang dividen yieldnya pas di 5% ya. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang sudah membeli misalnya di harga yang di bawah? Tentu saja tinggal saja kita cek saja. Kalau kita misalnya membeli di harga misal 400, tentu saja valuasinya menjadi murah dan dividennya menjadi 8%. Tentu saja tetap kita tahan, kita tidak perlu menjual ya. Kita tidak perlu menjual karena dari segi pembelian kita sudah berada dalam kondisi yang bagus, di posisi yang baik. Yang kita bahas ini adalah pembelian kita di saat harga seperti saat ini ya. Demikian pembahasan kita tentang POWR. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, apabila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, silahkan diklik like, juga subscribe-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.